hadir maupun yang belum berhadir pada siang menjelang sore yang berbahagia ini. Dalam kesempatan ini, mari kita kembali diundang untuk menyerahkan diri kepada Allah, seraya mengucapkan puja dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersyukur, insya Allah Allah juga nanti akan menambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita persembahkan keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dan keluarga kita yang selalu bersalawat kepada beliau hendaknya termasuklah umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, orang tua kami, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa di hati, ya Bu, tak berapa lama lagi kita sampailah kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita, ya Bu ya. Dan mudah-mudahan sesuai doa kita di bulan Rajab awal itu, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, ya Bu ya, Bu, di bulan Sa'ban dan Rajab dan bulan Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ya. Nah Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di bulan Sa'bannya sudah Bu ya. Sekarang bulan Rajab pun sudah habis. Rajabnya sudah masuk ya. Habis Rajab masuk Sa'ban kembali. Sementara Rajab hanya tinggal hitung hari. Ya Bu ya, masuklah Sa'ban, masuklah Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan. Karena apa? Karena sudah Allah katakan dan Rasul mengajarkan, ya, Allahumma barik fi Rajab wa Sa'ban wa baligh Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Yang 2 bulan itu disuruh diberkahi, ya Bu ya. Di Ramadan sampaikan, kalau sampai ke Ramadan banyak yang harus atau banyak yang bisa kita lakukan. Hampir seluruh kegiatan disuruh, bahkan nilainya bertambah. Jadi yang 2 bulan ini mudah-mudahan kita mendapat keberkahan itu, sehingga nanti masuk bulan Ramadan kita merasa senang menerima bulan Ramadan itu. Kira-kira ada Bu yang merasa kesal dengan datangnya bulan Ramadan? Tidak ada Bu ya. Senang. Saya kalau orang tua saya kata saya tidak akan kesal. Bahkan kalau bisa cepat datang bulan Ramadan. Tapi ada juga di sini kayak Bu, di mana ada di Medan kampung saya banyak. Ya. Pening kepalanya katanya sudah masuk bulan Ramadan. Nah, ini hati-hati Bu ya. Kalau awak tak gede, beli rokok, ceritalah ibu-ibu ini sambil belajar, sambil cerita, aku pakai keterangan, peninglah kepalaku. Coba, peninglah kepalanya. Jadi peninglah kepalaku. Luar biasa. Padahal kata dalam hadis, barang siapa yang merasa gembira dengan hadirnya bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Itu yang malah penting, bukan gembira. Tapi itu yang bisa tahu. Kalau kita di hadapan saya ini, alhamdulillah ini senang Ibu. Nampaknya ini sudah calon-calon penghuni surga. Kenapa? Karena banyak yang senyum saya lihat. Kalau sempat saya ceritakan dari mukanya,
kita panggil untuk bisa bersilaturahmi dan berbagi pengetahuan. Saya sadar bahwa ilmu saya sedikit, Bu ya. Tetapi yang sedikit itu kalau diamalkan jadi banyak. Dan terima kasih saya itu, Bu ya, dipanggil saya untuk menyampaikan atau menyebarkan ilmu yang saya miliki. Kemudian saya berterima kasih terhadap infak dan sedekah yang diberikan. Saya takkan bisa membalas itu, tapi saya hanya selalu berdoa kepada Allah supaya seluruh jemaah, ya Allah, berikanlah mereka kemudahan sebagaimana mereka sudah memberikan kemudahan untukku. Amin ya Allah. Tunjukkanlah ya Allah kekurangan mereka bagaimana mereka sudah mengikuti kekurangan. Amin ya Allah. Serta doa. Karena aku sadar tanpa ada bantuan dari Tuhan, aku tidak akan sanggup. Dan mungkin aku meminta upah kalau hanya untuk sholat ini. Tak perlu mesti tak cukup dalam bulan dan bilang kenapa? Rusak ibadah boleh. Karena itu adalah infak sedekah jamaah. Allah itu maha tahu, Allah itu maha mengerti, Allah itu yang maha memberikan sesuatu kepada hambanya. Dengan kurangnya di sana, Allah bukakan di luar banyak pintu rezeki. Termasukkan jemaah yang ini saya. Jadi saya tidak bisa berapa hanya terima kasih ibu saya. Terima kasih atas segala bantuan ibu selama ini, baik moral maupun material. Mudah-mudahan Allah yang membalaskan balasan yang berlipat dan mempermudah hidup dunia menuju ke akhirat, sebagaimana ibu juga mempermudah kehidupan kami. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya pertama berterima kasih saya karena menurut yang saya alami sekarang ini sudah terakhir tetap ibu yang usianya. Nah, kemudian dia juga tadi kami hidup mengurus. Saya sudah 5 tahun terakhir begitu kan. Nah, yang aman sama ini. Karena sudah pulang, sudah dekat ke rumah kegiatan banyak kuil dan itulah yang ini yang bisa jadi. Itulah saya terima kasih yang pertama. Yang kedua, saya mohon maaf selama ini kalau menyampaikan tausiah, menyampaikan dakwah, pasti banyak kelemahan dan kesalahan saya. Mungkin tersengaja, mungkin tersilap. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang saya sengaja, saya mohon maaf sama-sama. Karena saya yang berceramah ini ibarat orang yang kita suruh menggali sumur. Kalau saya tukang sumur, ibu panggil Pak Mail, tidak Kak Imam Pak Ustaz ya, Pak Mail ya, tolong buatkan sumur saya gali dari belakang. Iya Bu. Ketika saya gali itu sumur, saya lubangi, saya tak ada pernah berniat untuk membunuh binatang. Tetapi ketika bercangkol melubangi sumur, tidak sedikit binatang yang mati, ada yang ini, ada yang cacing, ada yang apa. Apakah saya berniat membunuh? Tidak, Bu ya. Saya berniat untuk menggali itu sumur. Jadi saya pun dalam drama ini tak ada sedikit pun saya untuk berniat menyakiti hati ibu, menyinggung perasaan ibu. Nah, jadi kalau ada kata-kata saya, penyampaian saya yang kurang berkenan di hati ibu, saya mohon maaf Bu ya. Alhamdulillah, supaya di bulan Ramadan ini kita sama-sama bersih menghadapi bulan Ramadan. Karena bersih kepada Allah, tapi kotor kepada manusia, ini belum sempurna. Karena manusia itu tak ada yang maha yang maha pemaaf. Yang maha pemaaf namun hanya Allah. Manusia itu sesuai dengan karakternya. Jadi dalam kesempatan ini Bu ya, sebelum saya terlupa kadang-kadang itu ceramati lupa. Tak ingat sampai di rumah, ya Allah aku tadi tak maaf padahal sudah berhaji. Ya Bu ya, aja dia sama dengan Bu ya. Mudah-mudahan dengan kebersihan hati kita bersama, Allah juga membersihkan hati kita untuk menyambut kedatangan bulan Dzulhijjah. Nah Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun judul ceramah kita pada hari ini, kalau Ibu tidak suka, nanti saya tulis. Tapi kalau suka saya teruskan. Judulnya apa yang kata Rasul, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafari. Itu dia. Ada 4 golongan manusia yang diri
Suka kita berikan. Kalau tak suka kita ganti. Kalau sempat ada jamaah yang tak suka dirinya dirindukan surga, berpikir juga kita. Ini sampai surga yang merindukan kita. Artinya golongan yang paling besar. Seharusnya kita yang merindukan Surga. Tapi kok surga pula yang merindukan? Ada apa? Di antara kita dengan surga. Sampai surga yang merindukan. Tapi kalau kita termasuk apa? Golongan ini kalau tidak termasuk, kita carilah supaya bisa masuk ya. Ini bukan kata Ma'il Bu ya. Ma'il hanya membacakan. Menyampaikan. Kata Ma'il bukan ini kata Nabi. Yang pertama al-ula kata Rasul. Talil Quran. Apa Bu? Talil Quran. Panjang dari talil Quran. Artinya apa? Kelompok-kelompok atau golongan-golongan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Kalau kalau dimintanya orang yang berangkat haji 7 kali, umroh 7 kali, mati ya. Pastikan aja Bu ya. Jangankan 7 kali, jangankan haji, umroh sekali pun tidak. Belum ada di Allah. Ya. Kalau sempat itu mintanya susah kita Bu ya. Tapi yang mudah hanya dimintanya. Modal yang kita baca tidak mahal dan dia tidak menyuruh banyak baca. Cuman apa katanya Bu? Istiqomah. Gemar itu apa arti gemar? Rutin. Ibarat orang yang mau catur di warung ya. Ada yang sore kita, yang sore dia buat catur ya. Yang sore lah kita itu rutin Bu ya. Kalau bisa jangan hanya sekali setahun. Tapi daripada tidak sama sekali setahun pun jadi. Tapi tak termasuklah ke golongan ini Bu. Bu ya. Kapan setahun sekali Ustaz? Bulan puasa. Orang di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tahu kita nilainya cukup besar. Mohon maaf ya, ini bukan mengajari. Kita ini manusia awam. Tahu awam Bu? Manusia yang masih lemah saya. Kita. Tapi kalau ibu yang lemah dia bilang sombong saya. Gak usah boleh panggil kita. Ya kalau saya gitu. Ibu saya disalahkan dari dia udah tidak. Padahal kita sama-sama manusia. Jangan kita. Jadi ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap Allah berikan hidayah agar kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga ini. Yang pertama, gemar membaca Al-Qur'an, rajin kita baca Al-Qur'an. Cuma ini Bu kadang-kadang pernah ada sesuatu di balik sesuatu, yang susah kita. Ya. Jangan karena sesuatu di balik sesuatu, tapi karena yang satu. Karena lillahi ta'ala. Karena Allah. Tapi kalau karena sesuatu oleh sesuatu bukan karena Allah lagi. Bagaimana kita dengan membaca ini karena kita cinta kepada Allah? Ya. Itu bukan di bulan Ramadan. Sampai Allah rindukan orang yang gemar pada Allah. Kenapa sampai demikian Ustaz? Karena Allah tahu tidak sedikit orang yang mengatakan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Aku beriman kepada Allah dan malaikat serta beriman kepada kitab Al-Quran. Tapi tahu sekali bukan ngomong. Jangankan untuk rutin, jangankan untuk gemar setahun sekali pun diajak pada Quran sama. Kalau di sini ada. Saya sewaktu masih kecil, masih sekolah, pulang dari pesantren, kalau pas libur pulang, pas Ramadan di rumah, bapak ke masjid ataupun sekolah, anak-anak kelihatan sibuk menurunkan Quran dari tempatnya. Terus habis sholat gue yang terawih, tetapi begitu Quran turun, bapak-bapak ilmu. Nah, angkat Quran dari atas, letakkan ke bawah mengaji, bapak-bapaknya pulang. Berarti saya katakan Quran bukan mengundang dia untuk mengaji, malah seperti mengusir. Makanya itu begitu. Jangankan
Tapi kalau baca koran, asal letak koran baca. Yang koran, yang Quran diulang. Beda dengan ibu-ibu ya. Tapi kalau saya melihat, alhamdulillah, yang saya lihat Bu ya, di rumah ini rajin kok baca Quran. Ya Bu ya. Tidak perlu banyak kalau nggak bisa menakut. Yang penting katanya bukan banyak, cuma antara baca di hari ini surah ini baca kafir di surah baca belum waktu, nggak perlu banyak. Yang penting kita gambar seakan-akan seperti makan. Kita makan dulu kalau enak ikannya banyak habis, ya Bu ya. Kalau enak, tak enak ikannya sedikit, tapi tetap makan. Begitu juga. Baca. Kenapa? Karena Al-Quran salah satu nanti yang bisa memberikan semangat kepada kita. Jadi kalau dia tak pernah membaca Al-Quran, dia berbicara. Ya denganku, Ismail ini tak pernah membaca Al-Quran. Begitu kan malaikat dia. Padahal dia mengatakan dia beriman kepada Al-Quran, tapi tak pernah dia baca Al-Quran. Ayatul munafiq salah tanda-tanda orang munafik di ayat itu. Di antaranya apa? Apabila berkata dusta. Berkata Dusta. Berkata ya tapi tak dikerjakannya apa? Itulah dosaku yang dibutuhkan semua. Nah, makanya kita buat bagaimana supaya bisa cepat membaca Al-Quran. Nah, kalau ini belum kuat, tidak masalah. Kita banyak, ada berapa orang bisa dibutuhkan? Ada 30 orang. Bagaimana ibu-ibu kita buat baca Quran sebulan sejus? Nah, sebulan masa tak dapat sejus Bu? Ayah Bu, ibu A juz 1, ibu B juz 2, ibu C juz 3. Umpamanya sampai ke 30. Kalau 15 orang yang ada, kasih 2 juz. Atau dia tak sanggup 2 juz karena dia baru belajar, berapa dia sanggup? Tinggal lagi catat. Kalau catat Bu, bulan ini ibu A sampai ibu A juz 1 juz 2. Berarti bulan besok ibu A ini juz 2, juz 3, juz 4. Semua diurut. Sehingga nanti pada akhirnya ada yang khatam secara massal, tapi juga khatam secara pribadi. Diatur. Berarti 2 kali dapat tuh. Silakan. Kadang-kadang kalau tak berkelompok seperti ceramah ini lah. Kalau 2 orang kira-kira di situ, semangat ya bukan itu? Tidak. Tidak kan? Ayo, apalagi kita ceramah di depan. Aduh, coba 2 orang. Ibu saja yang mendengarkan, apalah bedanya ibu dengan ustaznya. Tapi semangat itu kena ada bersama. Ibu nak andaikan. Ibu-ibu semua dapat. Nanti pada habis 30 juz, katakan mantap. Tapi bukan untuk jika di tempat saya sudah semua itu sudah 4 tahun. Nah, Quran itu dia, saya mengatakannya aku cuma itu sudah ada apa yang saya mengatakan. Atur. Jadi bisa selasa ketiga saya mengatakan itu. Sejak selasa ketiga kata Quran. Artinya apa? Supaya bisa menjalankan ini kemana? Berarti rutinitas Bu ya. Tidak mungkin tak dapat kita 1 juz 1 bulan lah. Ya kan Bu? Nah, paling malu makanya aku baru ada Ustaz yang bisa baca. Yang baru kita baca untuk dia 1 juz dulu 2. Mungkin catat. Kenapa dicatat Ustaz? Supaya kita nanti bisa dia tahu bahwa dia sudah khatam 1 Al-Quran. Kan beda yang dihatamkan sendiri dengan dihatamkan bersama. Jadi 2 kali dapat ya. Akhirnya. Nah Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini satu Bu ya, yang dihidupan surga itu adalah ahli Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Bukan tak hebat. Fadilah dari baca Al-Quran ini subhanallah. Bahkan ada dalam sebuah hadis, barang siapa yang di rumahnya tidak bergema sama sekali ayat Al-Quran, maka seakan-akan rumahnya itu sedang runtuh, ambruk. Kenapa? Tak dihiasi dengan kalamullah. Tapi kalau dilihat di rumahnya 10 Al-Quran itu cantik-cantik, cuma di dalam lemari. Yang dimaksud Rasul itu membacanya tidak bisa banyak sedikit,
diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diharapkan. Supaya apa? Supaya kita menjadi salah satu penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Ibu mau kan Bu ya? Satu. Kita terus berpikir, ini yang satu ini belum masuk aku sekarang. Ke depan harus masuk aku. Aja. Yang saya sampaikan tak payah-payahnya itu tidak ada, harus satu desain ada. Itu mana? Itulah Islam itu. Kalau sempat harus sekian, berarti Islam itu tidak mempertimbang. Contoh sama sholat, tidak ada yang diatur. Sholat itu harus semua ini. Jadi yang tak mampu, tapi sunat membaca surah silakan berdoa. Sahabat Nabi saja sholat itu ada yang setiap rakaat kedua dia membaca qul huwallah sampai Nabi bertanya, wahai sahabatku, ya Rasul, kenapa saya dengar kau di setiap rakaat kedua sholat membaca surah Al-Imran? Wahai Rasul, aku sangat cinta sama ayat itu, sesuai dengan untuk mengagungkan Allah, sesuai untuk meyakinkan bahwa Allah Tuhan itu hanya Allah. Sampai di sana surga bagi Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Allah itu tidak beranak dan tidak beranak. Mungkin sementara agama lain ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus, ada Tuhan Pencipta, ada Tuhan Perusak, ada Tuhan Pelihara. Ini mulai di Mariana baik di bagaimana. Kalau orang Muslim ada Tuhan Bapa, ada bersama, ada Roh Kudus. Yang dibaca siapa tadi? Sahabat Nabi, Pulau Bapak. Ada Tuhan selain Allah. Pendek kebuk, tapi tak jarang Rasul. Kenapa ini sahabat dulu? Bukan ayat-ayat tidak, malah dia bilang subhanallah. Tapi dia jawabannya cocok. Bukan bilangnya aku malas baca ayat-ayat yang panjang lama. Bukan itu. Aku cinta dengan ayat ini untuk mengagungkan Allah dan meyakinkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini mau saya tanya Bu ya, bikin Bu ya tak begini. Mungkin akan saya sampaikan tadi ulang tadi Tuhan. Menurut keyakinan Ibu, Makin mikir Pak yang dengar. Tidak dengar Ustaz. Ada orang marah, bakal pengajian Pak. Keyakinan Ibu, orang yang non-muslim itu pokoknya saudara kita Nasrani kan Bu ya. Itu Tuhan siapa? Menurut keyakinan kita. Tuhan mereka siapa? Allah Bu ya. Yang saya tanya, menurut keyakinan kita, Tuhan mereka itu siapa? Ibu bilang Allah. Yang lain begitu juga dengan apa ini dan berani siapakah Tuhan mereka menurut keyakinan kita? Ragu ya. Inilah untuk mengamalkan jalan ragu ke depan banyak orang jangan. Makanya tidak ada Tuhan itu dibaca sahabat Nabi tadi, tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika ditanya kalau kamu yang ditanya menurutmu siapa Tuhan orang itu? Kalau menurut kita siapa? Allah. Siapapun agama apapun, Tuhan mereka menurut kita adalah Allah. Kenapa? Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, baik yang menciptakan alamnya dan menciptakan isi alamnya. Harus itu kan tujuan kita sholat ini. Bukan hanya untuk kita, seluruh yang ada ini Tuhannya kita loh. Tak ada itu. Makanya kalau mereka tak mengaku pada Tuhan mereka gitu. Nah ini menguatkan kemudian sama dengan ini. Quran kita adalah Al-Qur'an. Kitab kita adalah Al-Qur'an. Hudal lil muttaqin. Hanya Al-Qur'an ini
Kenapa kita bilang inna Islam itu tidak satu jalan menuju Surga. tidak satu. Jadi beruntunglah ibu yang sudah umroh, yang sudah haji. Kenapa? Banyak ibadah yang sudah dilakukan yang orang lain tidak mampu. Saya tak mampu. Tapi kalau mendoakan orang berangkat haji di gunungan, ya. Mendoakan orang berangkat umroh jangan karena haji. Banyak, tapi berangkat umroh sudah itu belum pernah. Ya. Tapi itulah dengan ketentuan. Dia banyak baca Quran itu satu. Yang kedua yang dilindungkan oleh surga itu adalah wahafizil lisan. Orang yang mampu memelihara lisannya. Jadi, kenapa sampai dilindungkan? Karena tidak sedikit orang yang gara-gara ucapannya orang tersinggung. Dia boleh, tidak sedikit. Bahkan berbohong pun boleh demi untuk menjaga perasaan orang. Siapa pemain untuk berbohong? Tapi untuk menjaga perasaan orang. Nabi, masa ucap Nabi berbohong? Tapi dengar dulu, jangan bilang berbohong yang tidak ya. Ketika beliau bersama istrinya baru siap memasak makan bersama. Wahai Rasulullah, kalau kata kita ya sayang tuh ya, itu ya. Bagaimana kau rasa masakan aku ya Rasulullah? Enak pak? Oh ini enak lagi, lebih enak mantap. Tapi rupanya menurut selera Nabi tidak cocoknya, tapi diucapkannya enak. Terus apa yang dijaganya? Perasaan istri. Udah istri sudah setengah mati masaknya. Segala model bumbu dan banyak. Kalau dibaca sama sekarang ada bumbu dan buat ini. Tapi kalau cuma orang bilang enak. Kalau sekarang banyak juga. Tak peduli. Kalau sini kan aku yakin di sini kalau yang bumbu saya. Tanya istrinya wahai suamiku, kau gimana masakan? Kau kerja. Mana kamu makan apa? Gimana masakan? Apa yang masakan? Kalau tidak ada rasa. Jadi makan terus. Coba bagaimana perasaan sih? Sampai begitulah menjaga ini. Jangan sampai ada yang tersinggung. Ya, tapi di lain hari ketika makan, Rasul mengatakan, tidak ada apa? Ya, masa aku apa namanya? Jadi itu banyak ini enak betul. Tapi lebih enak lagi bedanya itu. Lebih enak rupanya kalau Rasul kurang pedasnya, kurang asinnya. Tapi dia bilang matang. Tapi dari tadi lama yang pemain tapi yang kalau tak boleh enak. Ini apa? Oh ini kok enak kok enak. Tapi bisa lebih enak lagi. Gimana caranya? Tambah garam. Kan beda kan bu? Kalau sempat dia tadi langsung dibilang apa saya kalau tidak ada pedasnya, tidak ada masinnya. Tetapi di lain hari baru diingatkan. Tapi tak bilang enak ya kemarin cuma ada itu. Wah kalau ditambah ininya tambah enak lagi. Jadi dia kata sampai begitu menjaga perasaan. Ini kadang-kadang awalnya kami laki-laki ya pulang kerja capek-capek bertanya tak enak apa mana sudah waktunya buang pula lagi. Ada pula yang modelnya agak ada rasa waktu keluar makan sudah setengah mati masaknya jadi kulitnya itu maksa itu yang baik. Ada pula yang sebaliknya udah Itu lah, bukan itu. Dapat leader sih. Over. Ibu yang dimuliakan oleh Allah memelihara lisan. Jangan ucapkan yang tidak sesuai pada tempatnya. Mohon maaf. Sholat itu mengaji lisan. Paham? Jangan dibaca bacaan rukuk waktu sujud. Baca sesuai dilatih. Tempat ini yang pas di sini, ini yang pas di sini, yang ini yang pas di sini. Begitu juga ini. Gimana? Nah, itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam menyampaikan kata-kata ini, istilahnya maka Rasul kita jaga ya. Jangan. Tapi kadang-kadang itulah yang paling bagi kita orang awam ini. Saya sering, mohon maaf, sering
orang berbicara aku akan sulit. Banyak orang sakit mau dapat duit, orang berbicara orang sakit, semua suami istri berbicara. Iya, akan mungkin. Aku ceritakan, tidak sedikit yang di rumah itu bertengkar, tapi ketika mereka mau baikan dipanggil ustaz dulu. Itulah di kita ini pun apa yang bisa pada betul nggak ada yang paling menghati itu semua yang dipanggil. Cara lain. Kenapa itu mereka mau memberikan penjelasan? Ya Bu, tidak ada saling menyalahkan. Kami sudah katakan begini, kami memberikan balik yang semua doa. Tidak diungkapkannya cerita dari muka kita. Berarti menjaga. Ini kadang kita padahal kita disuruh memelihara aib keluarga. Yang istri pelihara keluarga aib suami, yang suami pelihara aib istri, yang orang tua pelihara aib anak, yang anak pelihara aib semua. Kalau ini adalah anak ini apa yang ayah rumah itu tidak ada tidak semua sudah akhirnya orang kan bawa ayah semua ini. Datang si istri itu juga, datang suami itu juga. Enak saya kalau begini. Apa enaknya aku pulang air tidak ada, jangan gantung makan. Datang orang pelihara ini. Makanya sebaiknya kalau terjadi sesuatu damaikanlah secara keluar. Maka dari tema tadi, maka kita orang yakin orang muda mau mati itu masalah begini. Bagaimana pula cara orang mau mati kalau tidak tahu? Mereka itu ingin kepastian. Dipanggillah saya ke tempat itu. Apakah ini sudah meninggalkan? Bisa semua mereka mati kita. Bukan apa. Karena itu juga bilang bersama mereka ada di sini ada di sini. Ya. Maksudnya tidak boleh ada di tempat ini. Kenapa sampai memanggil mereka ingin kepastian dan ingin doa sebelum lama tidak dipanggil oleh Allah? Ada satu cerita di surat ada bilangan dari dulu dari kampus saya tadi. Orang itu antara keluarga ini ada yang di rumah sakit, ada yang enggak. Nomor satu rumah sakit ada yang di rumah ini. Berdekat di bawah bilangan. Dulu di Innova kampus saya bilang dibawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit saya balik, tapi memang meninggal tapi lama juga dari rumah sakit. Kalau sempat yang tadi dibilang jangan berobat kita sudah dekat, itu kan mereka. Tapi mereka pelihara itu, tamu mereka kita dan apa yang mereka alam kami di lingkungan surga ini. Sedikit orang seperti itu. Tidak hanya, bukan hanya sama Ustaz rumah beda, samanya sama Tuhan. Tak ada bedanya. Kadang-kadang emosional itu dipengaruhi oleh setan ya. Wah, saking emosinya ceritakannya. Jadi beberapa pun sudah dua. Termasukkah kita di dalamnya? Allah Ta'ala kita lah yang memikirkan. Wahabi lisan. Makanya kita lihat di mana kita. Dan mohon maaf. Jangan sampai orang menjadi baik maupun kalau keburukan kita yang kita ceritakan
harimau. Ada di bahasa Ibu ya. Kalau kita SD dulu, apa namanya, kan di bahasa apa lagi saya mulut tuh Adalah harimau yang menerkam. kalau sanggup kita mengucap sesuatu pada yang kau bersiap menerima akibat. Kalau yang tadi mau kamu sendiri Allah kepada orang berkata. Kalau marah kalau dikata pasti memang marah. Nah, pernah kita marah di sini dikata dengan pernah boleh. Ya. Makanya ibu kalau bersolek pakai kaca. Kenapa? Karena ibu yakin kalau ibu bersolek pakai lipstick, pakai kodak, dapat cantik ibu nama di kaca. Kalau coba ibu bersolek pakai ibu lihat tambah cantik. Aku yakin tak akan tahu ibu bersolek. Kalau bersolek ibu, itu contoh, itulah gambaran kita. Berkaca kita dulu, lihat. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, benar dan bisa. Ini disesuaikan dengan tempat sama dengan sholat. Tidak bisa baca buku kita buat betul-betul. Suruh kita baca sebuah al-Fatihah, tak laku. Kenapa ada aturan ucapan yang harus dibacakan sesuai dengan Tempatnya. latih kita. Dan juga pada nanti ketika kita sholat, ketika kita ruku dianjurkan supaya kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang patuh kepada perintahmu ya Allah. Ruku itu kan kita taat kepada perintah Allah. Perintah Allah ada dua, kerjakan dulu, Hentikan larangan. tanda padu. Ketika sujud, kita yakini, kita sadarkan apapun yang kita miliki adalah milik kita adalah manusia sama dengan tidak orang. Makanya ini disuruh sampai kepada ibadah dan boleh salah sendiri. Kenapa? Supaya kita menyadari rendahnya kita di mata Allah. Siapapun sudah dicontohkan. Ada di sini seorang guru apa wanita ada anak-anak muda tadi dia minum imam. Yang wali kota tadi, yang bupati tadi buka bilang belakang boleh. Yang buka lagi imam. Itulah artinya jabatan tidak mengenai imam. Yang terima ada. Disitulah kita menyadari manusia itu di sisi Allah sama, tidak dari segi jabatan. Tapi dari segi Islamnya orang yang mampu yang dimuliakan oleh Allah. Inilah kita pelihara diri kita ini supaya bisa kita menjadi pembumi kebenaran. Tapi saya mengatakan kalau nampak ibu dan ibu dengar saya pasti ada berucap yang tak baik, nasihat saya pun saya tak marah. Saya sering demasi bilang, kalau nampak ilmu saya bersalah, tolong ingatkan saya bukan tidak ada dalam saya bukan kerja bukan berlapik apa ibu marah, dia aja lah. Tapi saya ingin ada yang menjelaskan saya. Ibu saya ibu saya tak benar ibu saya kemarin kita bilang ibu diri kita yang ini. Kenapa? Karena manusia itu tidak luput dari godaan setan. Sikit Ustaz, tanya Ustaz. Saya ada baca buku Isyadul Libat namanya. Banyak-banyaklah baca salawat kepada kekasihku kata Allah. Kan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tu Ustaz. Lebih-lebih hari Jumat. Ya. Banyak-banyaklah baca salawat kepada Nabi. Makanya kita ketika kita dari buku acara, ya, dari malu ya, mari kita bersalawat kepada Nabi kita bulan. Saya beda di mana? Mudah-mudahan kita dan keluarga kita yang bersalawat. Lalu cuma dua. Lebih hari Jumat. Yang ada, mari kita bersalawat kepada Allah dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini punya saya tidak menyebutkan dulu.
itu yang kata Bunda tadi betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila biar di Jumat. Iya betul. Karena hari Jumat itu hari berkah, hari yang berkah. Banyak tuh. Ibu pernah ada baca diajarkan dulu namanya selawat jin. Jibril. Selawat jin. Apa tuh judulnya Pak? Hah? Jibril. Pernah dengar belum? Apa Jibril PKS? Selawat Jibril. Selawat Jibril. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wasallam. Itu Pak saya baca 70 apa pahalanya ya? Ya, Bu? 70 pahalanya diberi sama malaikat. Iya. Salawat Itu itu. mendoakan mereka. Makanya mohon maaf Ibu, kalau Ibu orang mengatakan, mohon maaf ya, bacalah itu sambil duduk di situ. Selawat kita banyak. Sallallahu alaihi wasallam baca dan baca. Tidak sedikit orang yang sudah mengamalkan itu usahanya. Kenapa Bu? Karena selawat Kalau mau tidur kita baca itu tak ada mimpi-mimpi, Pak. Rasul memberikan pertolongan itu tidak hanya Pengajian. di akhirat, di dunia dunia dari dunia gunakan, tapi tak sama dengan bacaan selawat tapi sholat. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Moga banyak banyak. Tapi kata-kata itu kami itu Allah. Jadi kami itu saya ganti nama Allah itu apa? Adalah Tuhan. Allah itu selalu mengucapkan kami. Ya. Contoh inna nahnu wa inna lahu lahafizun. Kami ya yang menciptakannya dan kami juga memeliharanya. Kenapa Allah mengatakan kalimat kami? Itulah tidak sombong. Tapi saya ganti dengan nama Allah itu saya. Malah bisa diganti-ganti. Karena kita maksudnya itu kami itu Allah itu kita supaya paham karena kenapa pakai kami? Kenapa tak aku? Kalau kita manusia, aku yang buat ini. Sombong ya Pak. Allah kenapa? Contoh Allah punya pegawai ada punya para malaikat. Jadi kalau ada kalimat kami itu inna kalau inna nahnu sebetulnya kami nazalnya apa inna nahnu nazalnya itu wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara. Kami itu siapa? Allah. Contohnya bagaimana Allah memeliharanya, Allah berikan kekuatan iman yang kuat kepada anak kecil itu dikasih buatnya. Gitu. Umur sekian anak tapi sudah hafal sekian sekian juz. Awal sudah 50 tahun sampai 9 tahun. Itu saya dulu pesantren di tes, di bawah itu apa untuk habis. Di tes untuk kori yang baca enak itu tidak di bawah sudah. Adik saya kori, tapi Ustaz, jadi Ustaz di mana? Jadinya akhirnya aku tambahan untuk apa itu di pertukangan. Sampai tetap ada yang lain, aku juga pertukangan. Ada Ustaz kita di sini ada latihan. Itu yang di dalam sana itu hobinya pertanian, makanya dia hobi berada dan hobi mancing. Saya lain. Kenapa saya itu? Jadi maksimal. Jadi inganan kemudian ajulah boleh. Asal jangan itu ganti dengan aku lah. Iya, ya. Ganti dengan aku. Kata-kata kan memang untuk Allah. Tapi saya ganti. Itulah dengan ibu orang yang sudah berilmu tahu kalau nggak merasa paham. Mana ada Allah mengatakan seperti itu? Cuma cari lakukan. Padahal sudah itu yang disebutnya. Allah itulah yang mengatakan kami itu. Dia tidak mengatakan aku. Aku itu bahasa kami. Kenapa? Karena dia punya ada ini, ada malaikat, ada ini semua. Ada dia. Nah, masuk kita yang ketiga. Yang ketiga yang dirindukan surga adalah wamut imil zian. Jihad, berjihad. Orang yang memberi makanan, membantu orang yang lapar, membantu orang yang susah, orang yang memberi makanan, orang yang berbuka puasa ya. Tapi jangan diberi makanan kepada orang yang berpuasa. Bedakan Bu?
Biasa tang hari ko. Abu ko bunyi tabun. Jangan sampai dia. Nanti gara-gara itu dia berbuka, memberi makan untuk Berbuka. Jangan siang tahu. Nanti aku pada setengah hari dia dulu anak-anak setengah hari menggunakan kan beberapa detik orang yang berpuasa. Tadi seperti itu yang lakukan ini. Orang yang suka memberi atau membantu orang yang susah, apakah itu memberi makanan, apakah itu memberi uang dan sebagainya, penting atau orang yang suka beramal jariah, yang mengandung maaf seperti kami ini, kami tidak tidak upah, egois. Lalu kita seperti apa di rumah sedang. Kenapa harus dikasih? Karena dia sudah memberikan gambaran yang baik. Sementara, tapi kalau ibu kasih kepada orang yang mengajarkan yang ibu, kasih salah. Ya. Yang lain dia katakan, ini salah. Memang bertentangan sama sekali bukan mau cara yang kami. Ya bu, jadi katakan kembali. Saya adalah sama pemula ramadan buat menyediakan 10 ribu. Dan nanti bawa Sudah di Kamis itu catatan yang kita kasih Kamis. Banyak kata-kata yang bisa memperoleh. Jadi kita berhati-hati. Jadi yang ketiga tadi yang dibilang surga adalah orang yang sulit adalah memberikan bantuan. Jadi dia makanya saya bilang terima kasih maaf ya, maaf. Ini sudah menunjukkan jangan pernah meminta balasan dari orang yang kita tolong, karena orang yang kita tolong adalah orang yang susah. Seandainya dia membalas seberapa yang mampunya, tapi mintalah balasan dari yang menyuruh menolong. Allah. Allah tak ada yang tak bisa dikasih. Saya rasakan itu. Setelah di rumah saya rasakan. Dengan adalah sedikit tidaknya kebaikan awal kampungan. Tapi ketika kita susah waktu awal kita tak ada. Ternyata yang bantu siapa? Ya saya dapat orang tunai. Memang saya tak tahu tidak tahu kita orang tua yang susah atau innamal a'malu Niat. kita contoh seperti yang Nabi ketika datang seseorang ke tempat Nabi yang meminta beras kepada sahabat istrinya Bapak Aisyah beras yang mereka tinggal sedikit lalu ditanya oleh Rasul beras kita tinggal dikasihkanlah semua oleh Rasul. Tapi istri punya perasaan merepet. Kalau kita gitu, merepetnya kayak kira itu lah hebat sekali. Udah tahu kan beras tak ada. Kenapa sih dikasih dari satu orang? Nah, kenapa? Tapi istri pun tahu dia, sadar dia. Sedikit pun tak menyambut. Pun tak selama 1 jam datanglah orang menangkap beras yang pun berlipat-lipat, tidak lagi 10 lipat. Yang dikasih di situ dapatan sedang lebih kurang dari 1 ton, itu lebih kurang dari 1 ton. Kita kalau untuk sama itu segitu lah. Tapi yang datang 1 hari bukannya bu yang datang itu dikatakan tadi yang mengamal itu siapa? Yang mengantarkan beras itu memang asli orang, tapi ditunjuki oleh Allah. Antarlah ini di sana. Yang datang tadinya kalau yang antar beras itu orang tak melihat tadi. Kenapa bisa? Karena ini bisa. Kalau kita saya turun bantuan saya itu, kalau dia itu beras kita kalau kita kasihkan apa tak sama ini kita. Tapi itu hakikat
shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Saya kok menilai ini keempat-empatnya termasuk itu. Saya menilai kalau nampak saya tak pernah nama ibu berpuasa semangat itu. Tapi yang jelas orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang sedang dirindukan itu adalah orang yang memang tahu makna dari ibadah puasa. Bukan puasa di anak-anak itu. Anak-anak tahunya puasa itu menahan haus dan Lapar. yang penting dia Tak makan, tak minum. Kalau kita tak begitu. Jadi cerita begini. Ketika kami dulu belajar kuliah di pesantren itu, teringatlah orang yang kaya dan yang miskin. Orang yang kaya apa saja bisa dimakan, setiap hari dia makan. Orang yang miskin kadang makan, kadang tidak. Kalau menurut kamu bagaimana? Adilnya Allah itu pancingnya manusia. Dikasih nasi anu atau banyak sudah tidak. Menurut kamu Allah itu adil. Sudah ada beras sama tidak dikasih. Orang yang kaya apa yang tak bisa diberinya. Tahu-tahu tak dikasih makan, tak boleh minum, tak boleh makan. Sama dengan orang miskin. Jadi bagi kamu, kita orang kaya tapi waktu puasa sekaya apapun kita kalau puasa dilarang makan dan Minum. Kalau orang yang susah juga dilarang makan dan minum. Lalu dipertanyakan kira-kira adil nggak Tuhan itu? Adil. Ada bilang tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak Ustaz. Kenapa? Ada makanan kok nggak dimakan? Kalau yang tak ada ya wajar kita makan. Kita punya segala. Jadi nggak perlu. Tidak. Disuruh apa? Bersyahadat. Sadarkah kamu? Itulah ujian Allah. Bagi orang yang punya bagaimana kalau tidak makan? Baru hanya satu kali makan yang tidak. Begitulah yang dirasakan